رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Minggu ini bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan ibadah, menjalankan puasa di bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan serta kemudahan untuk menjalankan Ramadan full kurang lebih 1 bulan ke depan nanti. Ada sesuatu fenomena yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini, di mana di awal-awal Ramadan mereka begitu semangat, memiliki hamasah, memiliki semangat yang luar biasa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di awal-awal minggu ataupun 10 hari Ramadan ini mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk terus melaksanakan aktivitas kegiatan, baik itu kegiatan yang berupa ibadah maupun kegiatan kebaikan lainnya yang berniatkan untuk memperoleh pahala yang berlimpah di bulan suci ini. Namun sayangnya kegiatan tersebut hari demi hari dengan mendekati akhir Ramadan, justru kegiatan tersebut malah semakin tidak nampak. Artinya kegiatan tersebut malah mengalami penurunan, di mana ini tidak sesuai dengan tuntunan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai ajwadun nas, yaitu orang yang memiliki kedermawanan yang luar biasa, kedermawanan sikap, kedermawanan akhlak, kedermawanan harta. Ia senantiasa memberikan kemanfaatan kepada umat manusia sebanyak-banyaknya, karihal mursilah, seperti angin yang berhembus. Rasulullah begitu meneladani kita untuk senantiasa meningkatkan hari demi hari di bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dalam hadis tersebut memberikan indikasi bahwa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang rabih, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang memperoleh keuntungan yang besar. Dan orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin adalah orang yang maghbun, orang yang rugi, orang yang dirugikan. Adapun orang yang jelek daripada hari kemarin, artinya hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, adalah orang yang dilaknat, orang yang celaka. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berupaya, sebagaimana Rasulullah lewat kalamnya hadis yang kita ketahui hadis merupakan kalam baligh, kalamul baligh, kalam yang kalimatnya singkat, memiliki makna yang sangat luas. Kita bisa perhatikan ada redaksi Rasulullah SAW ketika
menyampaikan ataupun menyatakan statement, pernyataan terkait dengan orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari yang kemarin, beliau menggunakan redaksi isim fa'il, yaitu rabihun. Dalam bahasa Arab kita kenal ada istilah isim fa'il. Kemudian ketika menyatakan pernyataan bahwa hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu menggunakan bentuk kata isim maf'ul, sigot isim maf'ul, yaitu maghbunun, ya, dirugikan. Kemudian ketika Rasulullah memberikan statement terkait dengan orang yang harinya lebih jelek daripada yang kemarin, juga menggunakan redaksi isim maf'ul. Dari bentuk sigot ataupun bentuk kata yang ditampilkan oleh sabda Nabi tersebut memberikan sebuah indikasi bahwa isim fa'il itu adalah kalimat yang mengandung makna aktif ataupun ada upaya, ada sebuah usaha yang dilakukan agar menimbulkan sebuah efek ataupun akibat yang lain. Artinya ketika kita ingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka perlu ada upaya-upaya, baik upaya sikap, kondisi hati, pikiran, kemudian tenaga, amal soleh, ilmu juga, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah amal yang terbaik yang akan diberikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Namun ketika Rasulullah SAW menyatakan statement terkait dengan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin ataupun orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu menggunakan sifat sigot isim maf'ul, yaitu maghbun dan mal'un. Dalam kaidah bahasa Arab, isim maf'ul itu adalah bersifat pasif. Artinya seseorang ketika harinya ingin sama dengan hari kemarin ataupun harinya ingin lebih jelek pada kemarin, maka perlu diam saja, tidak perlu ada usaha apa-apa, tidak perlu ada upaya yang dia usahakan, cukup diam saja, itu udah bisa memungkinkan dua kondisi. Yang pertama ya sama dengan hari kemarin, ibadahnya begitu-begitu saja ya. Ataupun dia ketika dia berdiam diri ya dengan amalan yang sama, maka kemungkinan besar ada hembusan bisikan setan sehingga menimbulkan pikiran, kondisi hati yang dicampuri oleh bisikan-bisikan setan. Ketika bisikan setan masuk ke dalam pikiran dan hati, maka akan menimbulkan tindakan perilaku yang tidak terpuji. Nah, disinilah Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin melahirkan, ingin mengisi hari-hari kita lebih baik daripada yang kemarin, maka diperlukan upaya dan usaha untuk memperoleh kondisi dan situasi yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi dengan adanya pesan dari sabda Rasul tersebut untuk mengisi Ramadan ini, mari kita sama-sama bersihkan hati, kemudian lapangkan hati, kemudian bersabar, terus berupaya tekadkan dalam diri kita untuk bisa melahirkan hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, dengan penuh kesadaran untuk terus melakukan kebaikan hari demi harinya. Selanjutnya di awal dan sampai yang tadi yang saya sampaikan, kita perlu ada upaya. Kita ketahui dan kita sadari bahwa kita sebagai umat Muhammad yang sangat-sangat lemah, yang tidak seperti kalangan-kalangan orang yang khawasisul khas, artinya orang yang sudah mencapai level yang tertinggi ketika melakukan kebajikan maupun amal-amal soleh yang lainnya. Kita masih kondisi di fase orang-orang yang awam,
katakanlah masih di fase yang sabab, bukan level-level yang tajrid. Kita dituntut untuk senantiasa berupaya dengan memaksakan diri. Jadi paksaan adalah juga menjadi sebuah gerbang utama untuk melakukan kebaikan. Jadi dalam kaidah la ikraha fiddin memang betul dalam masuknya seseorang ke dalam beragama itu tidak boleh ada paksaan. Namun ketika seseorang ingin melakukan sebuah kebajikan, maka langkah tindakan yang pertama adalah harus memaksakan diri. Jadi kalau dipaksa dengan orang lain, itu akan terkadang menimbulkan sebuah efek yang sangat jelek. Tapi ketika memaksakan diri sendiri, atau dalam istilah sekarang adalah move on, ya, memaksakan diri untuk keluar dari kondisi yang nyaman, ya, dipandangnya nyaman namun tidak baik, maka ini adalah sesuatu yang baik. Nah, ada satu sabda Rasul juga yang memberikan pesan kepada kita. Saat itu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau tersenyum. Beliau tertawa saat beliau tersenyum, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, "Ajaba rabbukum min qaumin yuqaduna ilal jannah fis salasil." Tuhan kalian itu merasa heran melihat sekelompok manusia, sekumpul orang yang mana orang tersebut dipaksa untuk masuk ke dalam surga dengan kondisi dirantai. Jadi kalau kita sering dengar ada riwayat, ya, ada cerita terkait orang yang ataupun sekelompok orang yang dipaksa masuk neraka. Namun ini berbeda. Ini ada orang dipaksa masuk ke dalam surga. Nah, ternyata orang tersebut adalah orang-orang yang ditawan saat itu oleh kaum muhajirin. Kemudian mereka secara ikrar terpaksa masuk ke dalam Islam. Ya. Namun ini bukan paksaan manusia, tapi paksaan kondisi. Jadi mereka karena terhimpit, mereka memaksakan diri masuk ke dalam Islam. Nah, dengan adanya hadis tersebut bahwa seseorang itu bisa memaksakan diri sendiri. Kalau dipaksa sama orang itu tidak boleh. Tetapi ketika dia memaksakan diri sendiri untuk melakukan kebajikan, termasuk dia masuk ke dalam Islam, itu juga hal yang luar biasa, hal yang terpuji. Nah, sehingga kita sebagai orang yang katakanlah imannya, Islamnya itu masih turun-temurun, lahir dari orang tua, lahir dari kakek kita, orang tua kita yang alhamdulillah Islam semua, meskipun kita tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk memperoleh Islam, kita dituntut untuk memaksakan diri dalam fase awal, ya, untuk memaksakan diri melakukan kebaikan. Jadi tidak ada salahnya untuk permulaan kita melakukan kebajikan dengan memaksakan diri. Setelah kita dipaksa, maka akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sering para dai mengatakan, kita harus sedekah. Sedekah harus dipaksakan. Mungkin awalnya 10.000, ya. Terus diulang-ulang 10.000, naik lagi jadi 15.000, terus, ya. Akhirnya sesuatu yang dipaksakan itu menjadi sebuah tuar yang ringan karena sudah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya sendiri maupun Anda sekalian yang menonton ataupun melihat video ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk sama-sama kita meraih keberkahan bulan suci Ramadan ini. Saya akhiri dengan usikum bayya nabi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arda maulahu bimaltazama tubalin nafsi bitaqwaha Ramadanu zamanul barakah
رمضان زمان